Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali berjumpa dalam program Mata Hati yang menginspirasi kita untuk berbagi membantu sesama. Saya Nurul Ulfa akan setia menemani Anda selama 30 menit ke depan. Pertanian telah memainkan peranan yang utama dalam perkembangan tanaman. Dengan sebagian jumlah penduduk yang amat besar, mengerjakan pertanian secara berangsur-angsur dan tersebar secara meluas sebagai revolusi pertanian. Namun tidak jarang pertanian mengalami gagal panen sehingga daerah tertentu tidak mendapatkan penghasilan. Lalu apa yang menyebabkan pertanian sering mengalami kegagalan? Kita telusuri bersama liputannya. Musim penghujan saat ini telah terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Potensi banjir dan hama penyakit dapat menyebabkan produksi komoditas pertanian menurun. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan saat ini tropical cyclone atau badai tropis tengah menuju Indonesia. Badai inilah yang menyebabkan Thailand mengalami banjir besar, walau tak akan terjadi di tanah air. Namun pemerintah perlu melakukan antisipasi sejak dini terhadap komoditas pertanian. Istilah keracunan makanan digunakan secara luas oleh masyarakat untuk semua penyakit yang diakibatkan oleh pemasukan makanan yang mengandung toksin dalam bahan makanan. Suatu saat dapat dinyatakan sebagai racun toksin. Jika efek yang ditimbulkan dari zat tersebut dapat merusak sistem kerja metabolisme tubuh. BMKG menjelaskan, untuk wilayah Indonesia sebagian besar sudah musim hujan. Prediksi curah hujan November 2011, wilayah barat Indonesia memiliki curah hujan menengah hingga sangat tinggi. Meliputi seluruh wilayah Sumatera, sebagian besar Kalimantan, dan sebagian besar Pulau Jawa. Sesuai Inpres nomor 5 tahun 2011, pemerintah telah menyiapkan dana pengganti bagi para petani yang lahannya mengalami gagal panen sejak April 2011 akibat perubahan iklim dan lainnya. Data Kementerian Pertanian menunjukkan luas kerusakan lahan akibat cuaca ekstrim, kekeringan, hujan, dan organisme pengganggu tanaman hingga Agustus 2011 mencapai 95.981 hektar. Gangguan terhadap tumbuhan yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur disebut penyakit. Tidak seperti hama, penyakit tidak memakan tumbuhan, tetapi mereka merusak tumbuhan dengan mengganggu proses dalam tubuh tumbuhan sehingga mematikan tumbuhan. Oleh karena itu, tumbuhan yang terserang penyakit umumnya bagian tubuhnya utuh, akan tetapi aktivitas hidupnya terganggu dan dapat menyebabkan kematian. Untuk membasmi hama dan penyakit, seringkali manusia menggunakan obat-obatan anti hama. Pestisida yang digunakan untuk membasmi serangga disebut insektisida. Adapun pestisida yang digunakan untuk membasmi jamur disebut fungisida. Sejak permulaannya kira-kira 10.000 tahun yang lalu, pertanian telah berkembang pesat. Daripada segi keluasan dan hasilnya, pada sepanjang tempo perluasan itu, teknologi dan tanaman baharu disepaduakan. Walaupun amalan pertanian seperti pengairan, penggiliran tanam, baja, dan racun perosak sudah lama diperkenalkan, namun pencapaian kemajuan yang besar hanya berlaku pada abad yang lalu. Sejarah pertanian memainkan peranan yang utama dalam sejarah manusia, karena kemajuan pertanian merupakan salah satu faktor penting dalam perubahan sosioekonomi di seluruh dunia. Problem utama kenapa petani sering gagal adalah banyak petani malas, tidak punya kreativitas, tidak punya lahan yang cukup, asal menanam tidak melakukan inovasi yang bisa meningkatkan hasil panen, tidak mau repot. Satu hal yang menyebabkan petani tidak sukses adalah tidak bangga menjadi petani, tidak punya visi dan misi ke depan, bahwa pertanian adalah bidang yang menjanjikan. Bagian terbesar penduduk dunia bermata pencaharian dalam bidang-bidang di lingkup pertanian, namun pertanian hanya menyumbang 4% dari PDB dunia. Sejarah Indonesia, sejak masa kolonial sampai sekarang, tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor-sektor ini memiliki